Mendengar nama calon narang, pikiran kita langsung tertuju pada pementasan yang populer di masyarakat Hindu Bali. Pertunjukan calon narang diperkirakan muncul pada tahun 1825 atau pada masa kerajaan Kelungkung Bali. Seni calon narang berlatar belakang dinasti Erlangga. Calon narang sering dipentaskan dalam setiap acara ritual yatna atau pemujaan di Bali. Pementasan drama tari ini menjadi pelengkap upacara juga ritual pemujaan Bali, karena merupakan salah satu media penyucian. Masyarakat Bali beranggapan bahwa calon narang adalah mitologi yang identik dengan ilmu hitam. Mereka kerap mengaitkan calon narang dengan ilmu hitam. Meski begitu, pementasan calon narang merupakan pertunjukan sakral. Bagaimanakah kisah calon narang? Simak video ini dalam channel Teror Malam Hari. Kenemastu namo siwa. Om ong ang ah puja Dewi Durga iya namo nama swa. Om Wijaya. Cerita calon narang terjadi pada masa kerajaan Daha Kediri yang dipimpin Raja Erlangga, pendiri kerajaan Kahuripan yang memerintah pada tahun 1009 sampai 1042. Raja Erlangga membagi kerajaan menjadi dua. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Narang dan Serat Negara Kertagama. Kemudian terbentuk dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Daha Kediri dengan pusat di Kota Baru, dan kerajaan ini diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur disebut Jenggala yang berpusat di Kota Lama, yaitu Kahuripan. Kerajaan tersebut diperintah oleh Mapanji Garasakan. Merujuk pada peristiwa itu mengindikasikan teks calon arang ditulis pada saat setelah terjadinya pembagian kerajaan itu. Kala itu hiduplah seorang ibu. Ia ini juga dipanggil calon narang. Calon narang dikisahkan sebagai seorang yang sakti mandraguna dan terkenal sebagai Ratu Teluh. Calon narang memiliki nama asli Dayu Datu dari Desa Gira, desa di pesisir wilayah kerajaan Daha Kediri. Calon narang berstatus janda sehingga disebut Rangda Nateng Girah. Rangda artinya janda dan Nateng berarti penguasa. Rangda Nateng Girah berarti janda penguasa desa Girah. Dalam mitologi Bali, Rangda adalah ratu para lea. Calon narang memiliki anak perempuan yang bernama Ratna Manggali. Namun, tidak ada satu pun laki-laki yang berani melamar putrinya.
Para pemuda itu curiga Ratna Manggali akan mewarisi ilmu leak ibunya. Hal ini membuat Calonarang murka dan membalas dendam dengan menculik gadis muda untuk dikorbankan kepada Dewi Durga atau Ida Betari Durga, yaitu dewi yang dikutuk oleh Batara Guru. Selain itu, Calonarang juga menyebarkan wabah penyakit atau pagebuk kepada masyarakat desa yang menyebabkan banyak masyarakat yang sakit. Hingga meninggal. Kabar ini pun didengar oleh Raja Erlangga. Sang raja pun mengirim utusan untuk menumpas Calonarang. Saya perintahkan kalian, wahai pasukan khusus, untuk menghabisi wanita yang bernama Calonarang dari desa-desa. Namun naasnya, utusan raja pun dikalahkan dengan mudah oleh Calonarang. Kemudian Raja Erlangga mengutus penasehatnya yang juga merupakan gurunya, Empu Barada, untuk mengatasi masalah ini. Empu Barada mengatur siasat mengirim muridnya yang bernama Empu Bahula untuk menikahi Ratna Manggali dengan tujuan mengambil kitab ilmu hitam Calonarang. Pergilah, nikailah Ratna Manggali dan ambillah kitab ilmu hitam milik Calonarang. Mengetahui kitabnya hilang, Calonarang murka dan menantang Empu Barada untuk bertarung ilmu. Pertarungan tantra kanan, Panengen, melawan tantra kiri, Pangyuwa, atau antara Empu Barada melawan Calonarang tidak terelakkan. Tatapan Calonarang mampu meledakkan pohon beringin yang begitu besar. Bahkan nafas dan mulutnya melontarkan bola-bola api yang mengarah pada Empu Barada, sehingga sekelilingnya terbakar dengan api yang dahsyat. Kemudian Empu Barada berkata, Bertobatlah wahai Calonarang, aku akan memberimu kesempatan. Calonarang masih terus menyerang sambil meremehkan Empu Barada. Maka Empu Barada membalas serangan Calonarang. Serangan itu juga menjadi akhir dari pertarungan ini dengan kemenangan dari Empu Barada. Sejak kekalahan Calonarang, daerah Kahuripan aman dan damai dari ancaman ilmu hitam. Inilah akhir dari kisah Calonarang. Nantikan video-video berikutnya dengan kisah atau cerita yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk support channel ini.